驳回，此举动绝不能容忍。好。 Yo, halo guys, kembali lagi di channel Imam Tanto di sini. Dan di video kali ini pastinya bakal melanjutkan alur cerita film Donghua yang berjudul Spirit Souls of Right bagian 25-nya di season 4 kali ini. Dan di part ini kita pun akan semakin dekat dengan episode terbaru dari Chuyun. Oke, dan yang belum menonton bagian sebelumnya silahkan cek di bawah deskripsi ya. Kita lanjut dari bagian sebelumnya. Chuyun pun bergumam, jika bukan karena bantuan sumber cahaya yang telah disatukan dengan armor Fiantine, maka mungkin Chuyun akan kelelahan dan mati. Lantas Chuyun menyuruh Qian Yin untuk menyerahkan kekuasaannya. Namun justru Qian Yin menuduh bahwa Chuyun adalah penjahat keji dikarenakan mengambil keuntungan dari pecahnya perang dua sekte. Ia juga mengatakan selain kekuatan, Chuyun juga harus mempunyai kekuasaan besar. Terlebih jika Chuyun bertemu dengan sekte Laujin dan juga Shen Xiao, maka Chuyun tidak bisa berbuat apa-apa. Daripada itu, ia pun memilih tunduk pada sekte Laujin dan juga Shen Xiao. Ditambah lagi, ia lebih memilih menghancurkan dinasti daripada memberikannya pada Chuyun. Terlihat Chuyun mengatakan bahwa mereka tidak layak menceramai Chuyun. Hingga akhirnya Chuyun pun pergi dari sana. Di saat itu Nona pun menanyakan mengapa Chuyun tidak menghabisi mereka. Chuyun pun mengatakan waktunya belum tepat saja. Terlebih jika ia menghabisi penguasa, maka 18 dinasti akan kacau dan juga akan mencoreng reputasi Pavilion Wanjian. Daripada itu Chuyun pun harus menahan diri. Lantas Chuyun pun merasakan energi kayu jiwa kutukan di sana. Ditambah lagi Chuyun pun sudah menyatukan kayu jiwa kutukan dengan api binatang buas. Dengan begitu wilayah yang ditempati kayu jiwa kutukan akan menjadi wilayah orang mati. Ditambah lagi itu untuk menggerakkan gelombang binatang. Chuyun pun harus menghentikan bencana ini dikarenakan gelombang binatang akan menyerang 18 dinasti. 化为亡魂之气足以覆盖18皇朝，一旦接触生命的灵气，催动万兽。 Kemudian setelah Chuyun sampai di pavilion, ia pun memberi perintah agar para tetua berkumpul di aula Wanjian. Terlihat ketika melihat Kuan Yu, Chuyun pun terkejut. Kuan Yu sudah menyatu dengan roh bela diri rubah ekor 9 yang membuat aura Kuan Yu sangat berubah. Kemudian Chuyun memberitahu bahwa sekte Laujin dan Shen Xiao berencana menekan Pavilion Wanjian agar mencegah 18 dinasti tidak jatuh ke tangan Chuyun. Terlebih Pavilion Wanjian harus bersiap dengan serangan yang akan dilancarkan sekte Laujin dan Shen Xiao. Daripada itu, Pavilion Wanjian harus segera menguasai 18 dinasti agar mempunyai kekuatan untuk melawan mereka. Tak lama setelah hal tersebut ada laporan bahwa gelombang binatang menyerang 18 dinasti. Chuyun mengatakan pulangnya ia kali ini memang untuk membahas hal itu. Kemudian Chuyun memberi perintah dua muridnya menempati 18 dinasti dan juga membantu evakuasi warga di sana. Sedangkan ia dan Xiao Hu akan bekerja sama untuk menahan serangan gelombang binatang. Setelah hal itu, Nona Yuyan pun mengatakan ia terkejut dalam waktu singkat Chuyun menjadi sehebat ini. Ditambah lagi Chuyun juga bisa mengendalikan 18 dinasti. Chuyun mengatakan ini semua demi tujuan hatinya. Chuyun juga menegaskan ia tidak pernah ingin dipuji. Mendengar hal tersebut, Nona Yuyan mengatakan andaikan ia bisa bertemu Chuyun lebih awal, dan mungkin ia bisa memiliki Chuyun. Setelah itu Kuan Yu pun menemui Chuyun dan ia menanyakan apa benar Liu Xiang ada di kompetisi 6 sekte. Chuyun pun membenarkan hal tersebut. Ditambah lagi semua rencana yang ia buat hanya untuk menyelamatkan Liu Xiang. Ia juga merasakan saat istana peri bintang cintanya dan Liu Xiang menjadi satu dan bisa memahami situasi orang lain. Akan tetapi ia harus segera menyelamatkan Liu Xiang dikarenakan ia tahu di sana Liu Xiang semakin menderita. Sementara itu di istana Jiuhan terlihat Qian Han pun sedang berlatih dengan Liu Xiang. Tak lama setelah hal tersebut, master istana yaitu Susang muncul di sana dan ia pun menjadi senang dikarenakan kekuatan 9 nadi embun semakin kuat walaupun Liu Xiang ada di ranah Yin Yang. Namun Susang mengetahui Liu Xiang bisa dikendalikan sepenuhnya
maka harus menunggu lebih banyak waktu lagi. Setelah hal tersebut, Susang pun membekukan Liu Xiang. Di sana Ye Qianhan memberitahu kekuatan Liu Xiang sekarang menjadi lebih kuat. Susang pun mengetahui ini dikarenakan kendali 9 nadi embun es lebih halus, dikarenakan bantuan Loki waktu itu. Terlebih jika nadi 9 embun meledak dari Liu Xiang, maka secara paksa Susang pun akan merebut tubuh Liu Xiang, dan ia pun akan mewarisi nadi 9 embun. Saat itu Susang pun bertanya, apa Ye Qianhan menyembunyikan sesuatu darinya? Dan akhirnya Susang mengetahui bahwa Ye Qianhan berbohong padanya. Lantas Susang pun menangkap Ye Qianhan dan ia pun menanyakan, siapakah ayah dari anak yang dikandung oleh Ye Qianhan? Namun Ye Qianhan tidak mau menjawabnya. Hal itu pun membuat Susang sangat marah, dikarenakan Ye Qianhan melanggar aturan dan juga telah menjadi pemberontak. Terlihat Susang pun memperlihatkan penjara kuno Jiuhan. Ye Qianhan pun mengetahui bahwa tempat itu sangat mengerikan. Ditambah lagi lautan roh akan terkikis oleh embun es. Kemudian Susang menawarkan pilihan, jika Ye Qianhan tidak mau memberitahu ayah anak itu, maka Ye Qianhan akan dipenjara. Hingga akhirnya Ye Qianhan memilih untuk dipenjara saja. Dan ketika Ye Qianhan menyebut nama Cuyun, terlihat Cuyun pun merasakan seperti ada yang memanggilnya. Berpindah pada Liu Mengyan, ia tidak menyangka gelombang binatang meledak secara tiba-tiba. Dan ia pun khawatir kepada Cuyun, dikarenakan pikiran Cuyun belum stabil, yaitu untuk mengendalikan 18 dinasti. Lantas ayah Cuyun pun menyarankan agar mereka pergi ke pavilion Wanjian untuk membantu Cuyun. Tak lama setelah itu Cuyun pun muncul di sana, dan ia pun memberitahu orang tuanya bahwa orang tuanya tidak perlu khawatir, dikarenakan Cuyun sudah bersiap dengan gelombang binatang ini. Terlebih kedatangan Cuyun ke kota Sengsing ini yaitu untuk mengambil 18 kota kuno. Tapi kedua orang tua Cuyun mengingatkan agar tidak terburu-buru dikarenakan situasi 18 kota sedang kacau. Dan setelah Cuyun mengatakan bahwa Sekte Laujin dan Shen Xiao bekerja sama untuk menggulingkan pavilion Wanjian, Ibu Cuyun pun mengetahui Cuyun memanfaatkan gelombang binatang ini yaitu untuk mengambil alih 18 kota kuno. Dengan begitu Cuyun pun dapat melawan kedua sekte. Terlebih Cuyun ingin mendapatkan sumber daya kultivasi dari 18 kota kuno, yaitu untuk memperbanyak budak pedangnya. Kemudian Cuyun pun memperlihatkan budak pedang Fang Wuji yang membutuhkan banyak sumber daya untuk memadatkannya. Daripada itu Cuyun butuh sumber daya dari 18 kota kuno untuk memperbanyak budak pedangnya. Mendengar itu Ibu Cuyun pun akan mengadakan pertemuan dengan para keluarga besar. Sementara itu di dinasti Xiao, terlihat para prajurit pun melempar batu untuk menghentikan gelombang binatang. Hingga akhirnya Xiao Hu muncul di sana dan mengatakan pavilion Wanjian akan mengambil dinasti ini. Dan ia pun menyuruh raja mereka keluar. Tapi ternyata raja dinasti ini sudah mati dan tetua di sana pun langsung saja menyerang Xiao Hu, dikarenakan ia tidak mau menyerahkan dinasti Xiao pada pavilion. Lantas Xiao Hu pun langsung menyerangnya menggunakan formasi pedang. Setelah hal tersebut, Cuyun pun muncul di sana dan ia pun menyuruh Xiao Hu untuk membereskan orang itu segera. Kemudian Cuyun pun menyuruh Xiao Hu evakuasi warga. Saat itu Cuyun meyakinkan agar dinasti Xiao percaya pada pavilion Wanjian, hingga akhirnya mereka pun akan berjuang demi pavilion. Terlihat Cuyun pun berhasil menghabisi gelombang binatang yang ada di depan gerbang, dan ia pun menyerahkan sisanya pada Xiao Hu. Sementara itu Cuyun menaiki piton besan menuju sekte bintang kuno. Setelah sampai di kota, Cuyun pun merasakan ada seorang wanita yang memanggilnya suami. Hal itu pun membuat Cuyun heran, dikarenakan ia tidak pernah jatuh cinta selain pada Liu Xiang. Tak lama setelah hal itu, ada pria rambut merah yang jatuh dari kudanya di hadapan Cuyun. Dan ternyata itu adalah Duan Feng, yaitu putra penguasa kota Jusing. Terlihat orang-orang di sana membicarakan bahwa 5 keluarga besar akan bertemu di kota Sengsing. Lantas Duan Feng pun mengatakan bahwa ia tidak akan melepaskan Cuyun. Namun justru Cuyun tertarik dengan artefak raja yang dipakai oleh Duan.
Kemudian Chuyun pun berhasil mementalkan serangan dari Duan. Tapi setelah hal itu, muncullah sekelompok orang yang menyuruh warga segera berlutut pada tuan muda. Ditambah lagi, jangan membiarkan Chuyun kabur, dikarenakan telah membuat onar di kota ini. Terlihat Duan Feng mengatakan bahwa ia ingin menyiksa Chuyun sebelum menghabisi Chuyun. Namun ketika Paman Yun melihat Chuyun, ia mengetahui siapa Chuyun sebenarnya. Kemudian Chuyun menyuruh agar petinggi keluarga Duan segera menemuinya. Lantas Duan Yun pun langsung pergi dengan ketakutan, dan ia pun mematuhi perintah Chuyun. Hal itu pun membuat orang-orang di sana menjadi heran. Sementara itu Duan Feng masih tetap meremehkan Chuyun, dan ia pun akan menghabisi Chuyun. Namun muncullah Duan Yongqing dan juga Royin yang merupakan penguasa kota Jusing, dan mereka pun memberikan hormat kepada Chuyun, yaitu sebagai Master Pavilion. Hal itu pun membuat Duan Feng terkejut. Saat itu orang tua Duan Feng meminta maaf dikarenakan kelakuan anak mereka pada Chuyun. Namun Chuyun menegaskan mengapa mereka membiarkan Duan Feng bertindak sesuka hati, padahal sekarang gelombang binatang sedang menyerang. Hingga akhirnya Chuyun mencopot jabatan mereka sebagai penguasa kota. Namun tampaknya mereka tidak mau dan justru malah mengancam Chuyun. Lantas Chuyun menegaskan ia sebagai penguasa dalam berdinasti tidak ada yang bisa menentangnya. Namun Duan Feng menghina Chuyun yang melakukan hal tercela ini, terlepas dari status Chuyun sebagai Master Pavilion. Kemudian ayahnya pun menampar Duan Feng dikarenakan mengatakan hal itu. Tapi ibunya membela Duan Feng bahwa yang dikatakan anaknya itu benar. Terlebih ia mengingatkan agar mereka mencegah hukuman mati yang diterima oleh Duan Feng. Hingga akhirnya Yuking akan menghabisi Chuyun, yaitu untuk menyelamatkan anaknya. Terlihat Chuyun menjadi sangat marah dikarenakan mereka berdua melindungi Duan Feng atas kejahatan yang ia buat. Hingga akhirnya terjadilah pertarungan di antara Chuyun dan juga Yongqing. Dan Chuyun pun berhasil mengalahkan Yongqing dan juga menghapus kultivasinya. Ditambah lagi, Chuyun tidak akan membiarkan mereka menyelamatkan anaknya. Terlihat Duan Feng pun justru melarikan diri dan ia pun tidak peduli dengan orang tuanya. Kemudian mereka pun ke bawah tanah Mansion Duan dan mereka akan memberitahu Duan Feng tentang ini, dikarenakan mereka hanya bisa mengendalikan anak mereka. Terlihat kayu jiwa kutukan ada di sana. Ayahnya menjelaskan bahwa kayu inilah yang memicu gelombang binatang. Diketahui keluarga Duan memancing gelombang binatang agar mereka tidak diserang oleh Setelah Ujin dan juga Shen Xiao. Terlebih Duan Feng akan mengemban tugas menggerakkan gelombang binatang untuk menghancurkan Pavilion Wanjian. Sementara itu di tempat Ibu Chuyun, ia pun sudah mengetahui tindakan anaknya pada keluarga Duan. Tapi Ibu Chuyun mengingatkan, Chuyun sebagai Master Pavilion dan juga penguasa dalam berdinasti harus bertindak secara hati-hati dikarenakan demi reputasi Chuyun. Ditambah lagi Chuyun tidak mengerti tentang kekuasaan dan juga kekuatan. Terlebih sebenarnya itu adalah kekuatan dan juga potensi. Untuk itu Chuyun harus menjadi raja yang mengabdi. Dan juga cukup dengan kata-kata mutiara dapat mengendalikan orang lain. Dan Chuyun harusnya tidak menggunakan kekuatan sendiri untuk menekan orang lain, yaitu untuk mencapai tujuannya sendiri. Ditambah lagi jika Chuyun ingin menandingi istana Jiuhan, maka harus mengetahui jalan potensi dan kekuatan agar bisa mengatur sekte yang begitu luas. Di sisi lain para ketua keluarga sudah datang ke Mansion Wanxing, yaitu untuk pertemuan. Terlihat orang-orang di sana membicarakan para keluarga ini tidak akan bisa menghentikan Chuyun. Mereka juga mengatakan Duan Feng akan menghabisi dirinya sendiri atas apa yang telah ia perbuat. Setelah hal itu Patriark Teng pun menyinggung Patriark Duan dikarenakan keluarga Duan dibuat malu oleh Chuyun. Kemudian tak lama setelah mereka bersih tegang, Chuyun pun muncul di sana. Namun para ketua keluarga memprotes Chuyun yang datang terlambat ke acara penting ini. Dan mereka tampaknya tidak ingin menyerahkan 18 kota kuno kepada Chuyun, dan lebih baik mengurus masing-masing saja. Namun saat itu Chuyun menegaskan para ketua keluarga hanyalah semut yang lemah baginya dan tidak layak berbicara dengan Chuyun. Terlebih lagi ia hanya ingin memberitahu satu hal, bahwa mulai sekarang Chuyun mencopot jabatan mereka sebagai penguasa kota kuno
dan 18 kota kuno akan diambil oleh Pavilion Wanjian. Ditambah lagi 5 keluarga akan jadi tersembunyi di bawah perintah Patriark Liu. Dan siapa yang menentang keputusan ini, maka Chuyun akan menghancurkan mereka. Setelah Chuyun keluar dari mansion, ia pun disambut oleh Lu Zhen, yaitu kepala divisi hukum kota Wanxing. Ia pun menawarkan pada Chuyun apakah Chuyun membutuhkan bantuannya. Lantas Chuyun pun menanyakan pendapat Lu Zhen tentang kelakuan Duan Feng, harusnya hukuman apa yang layak baginya. Lu Zhen mengatakan harus menghapus kultivasi Duan Feng dan mengirimnya ke kota kecil. Hingga akhirnya Lu Zhen memerintahkan bawahannya untuk menangkap Duan. Namun tetua keluarga Duan melindungi Duan Feng dan mereka juga menghina Chuyun. Lantas Chuyun mengeluarkan kekuatannya yang membuat para tetua tidak bisa bergerak. Kemudian Chuyun menyerahkan sisanya pada Lu Zhen. Setelah hal tersebut, Chuyun pun minum teh bersama kedua orang tuanya. Saat itu, ibu Chuyun mengatakan memang tidak mudah mendesak para keluarga ini untuk mundur ke hutan tersembunyi. Terlebih para keluarga tidak akan menyerah begitu saja. Namun, Chuyun mengatakan ia sudah mempunyai rencana untuk mengatasi hal ini, yaitu harus menghapus sosok besar dari 4 ketua keluarga utama dan juga menyerahkan pengelolaannya pada ayahnya. Namun, ibu Chuyun mengatakan dikarenakan 4 keluarga tidak akan menyerah pada Pavilion Wanjian. Ditambah lagi dengan status ayah Chuyun, tampaknya agak sulit mengatur generasi muda dari keluarga utama. Terlihat Chuyun mengatakan malam ini ia akan menekan 4 patriark keluarga. Sementara itu 4 ketua keluarga sedang berkumpul untuk membahas bagaimana caranya untuk mengalahkan Chuyun. Terlihat Patriark Teng menyinggung Patriark Duan bahwa keluarganya tidak akan bernasib sama dengan keluarga Duan. Hingga akhirnya 2 ketua keluarga pun ditenangkan oleh patriark keluarga lainnya. Tak lama setelah hal itu, ajudan pun melapor bahwa Chuyun mengumumkan bahwa ia akan mengajar di Akademi Sensiang. Patriark Kou menduga Chuyun mengajar untuk memenangkan hati semua orang dan juga menambah pengikutnya. Namun Patriark Kou mengatakan tidak perlu bertindak dikarenakan Chuyun tidak akan bisa mempengaruhi para keluarga. Terlebih mereka akan memantau apakah Chuyun bisa merubah situasi ini. Sementara itu terlihat Duan Feng mencoba menekan kekuatan kayu jiwa kutukan yang semakin kuat. Di sisi lain Chuyun pun mengetahui kayu jiwa kutukan dikendalikan oleh keluarga Duan. Namun Chuyun menduga keluarga Duan melakukan ini dikarenakan sekte Laojin. Di keesokan harinya semuanya pun berkumpul untuk mendengarkan pidato dari Chuyun. Tapi Chuyun saat itu mengatakan ia tidak ingin para ketua keluarga datang ke sini. Hingga akhirnya mereka pun pergi. Sementara itu Chuyun mengatakan ia akan berbagi wawasan pribadinya. Ia menjelaskan kekacauan akhir-akhir ini semuanya mengarah padanya. Tapi Chuyun bilang bahwa di dalam dirinya mengalir darah keluarga Liu. Dengan begitu, Chuyun juga menjadi salah satu dari mereka dan juga menjadi saudara mereka. Chuyun menegaskan ia akan mengambil alih 18 kota kuno agar 18 kota terlepas dari kekacauan. Dan ia pun mengajak semua orang bersama-sama menyatukan pikiran untuk membangun kembali 18 kota kuno. Sementara itu, Duan Feng melapor pada orang tuanya bahwa sepertinya Chuyun sudah mengetahui bahwa wadah jiwa kematian ada di keluarga Duan. Kemudian Duan Feng menceritakan kejadian sebelumnya. Tepat setelah Chuyun berpidato, Chuyun mengatakan ia tahu penyebab gelombang binatang pecah. Dan Chuyun pun meyakinkan gelombang binatang akan segera berakhir. Mendengar itu, ayahnya pun akan membereskan masalah ini, yaitu sebelum Pavilion Wanjian bertindak pada keluarga Duan. Setelah hal itu, terlihat ibu Chuyun pun menerima sebuah surat yang ternyata itu adalah undangan perjamuan untuk Chuyun dari keluarga Duan. Ayah Chuyun pun yakin ini adalah rencana untuk menyingkirkan Chuyun. Namun ibu Chuyun mengatakan Chuyun harus hadir dikarenakan reputasi Chuyun di 18 kota kuno. Hingga akhirnya Chuyun pun akan pergi ke perjamuan. Kemudian setelah diperbolehkan masuk oleh penjaga, terlihat tetua keluarga Duan pun mengepung Chuyun. Hingga akhirnya mereka pun langsung saja menyerang Chuyun. Namun Chuyun dengan mudah mengalahkan kerocok keluarga Duan.
Lantas saat itu tetua keluarga Duan akan maju untuk melawan Cuyun. Namun Cuyun dengan mudah membuat satu tetua tidak berkutik ketika melawannya. Lantas Cuyun pun menyuruh mereka berdua untuk melawannya sekaligus. Namun pada akhirnya Cuyun tetap bukan tandingan tiga tetua. Dan Cuyun pun berhasil mengalahkan mereka semua. 你还有功夫担心别人吗？ Sementara itu, Yongking dan keluarganya pergi ke ruang bawah tanah mansion, yaitu untuk melakukan sesuatu pada kayu jiwa kutukan. Akan tetapi tiba-tiba saja Cuyun pun muncul di sana, dan ia pun menyuruh mereka segera berhenti. Tapi Yongking mengatakan ia melakukan ini untuk mempertahankan kekuasaan keluarga Duan. Terlihat Cuyun pun mengetahui bahwa keluarga Duan digertak oleh sekte Laujin. Namun saat itu Yongking mengambil kayu jiwa kutukan untuk menjadikannya sebagai kekuatan. Tapi setelah itu muncullah ular api yang justru langsung memakannya. Kemudian ular itu juga memakan Duan Feng. Dan ketika ular itu akan memakan Cuyun, Cuyun menggunakan kekuatan pedangnya dan berhasil menyeret ular itu masuk ke dalam pedang lubang hitam. Setelah itu Cuyun mengatakan masalah yang dibuat oleh mereka akan ditanggung oleh mereka sendiri. Kemudian Cuyun bertemu dengan Wu Jingsu yang telah naik karena Ying yang tingkat 2. Wu Jingsu mengatakan bahwa rencana sekte Laujin dan Shen Xiao gagal dikarenakan gelombang binatang berhasil dicegah. Namun mereka tahu bahwa sekte Laujin dan Shen Xiao akan punya rencana baru, yaitu jalan Gunung Yanxiang. Lantas Cuyun memberikan peta Gunung Yanxiang pada Wu Jingsu dikarenakan dua sekte itu pasti lewat sana jika mereka bergerak. Cuyun pun menyuruh Wu Jingsu dan pasukannya untuk menahan dua sekte itu di Gunung Yanxiang. Wu Jingsu mengatakan sebenarnya ia tidak akan tunduk pada siapapun. Ditambah lagi jika Cuyun ingin mengorbankan pasukan Jingtian, lebih baik memikirkan kembali rencana ini. Cuyun mengatakan ia tidak pernah menganggap Wu Jingsu dan pasukannya sebagai budak. Terlebih Cuyun menganggap Wu Jingsu sebagai teman. Begitupun dengan senior yang lainnya. Hingga akhirnya Wu Jingsu pun bersedia mengambil pertempuran ini. Cuyun pun mengetahui bahwa Wu Jingsu sekarang menghadapi musuh yang lebih kuat. Sementara itu terlihat dua senior menemui Cuyun dikarenakan mendengar pembicaraan Cuyun dan juga Wu Jingsu. Tadinya mereka berdua akan meninggalkan kota. Namun mereka tak menyangka Cuyun mengatur rencana untuk mencegah invasi dari sekte Laujin dan juga Shen Xiao. Ditambah lagi dua senior pun ingin ikut dalam pertempuran ini. Ditambah lagi senior Mo ingin mengetahui penyebab dari runtuhnya sekte Tianggong di masa lalu. Dan mungkin itu dikarenakan tidak mengetahui cara bertempur. Daripada itu senior pun ingin mempelajari cara berperang. Dan ia pun ingin Cuyun menjadikannya penasihat perang di Gunung Yanxiang. Hingga akhirnya Cuyun setuju senior Mo menjadi penasihat perang. Sedangkan untuk senior Lin akan membantu dengan kekuatannya di perang Gunung Yanxiang. Di sisi lain, para ketua keluarga pun membuka sebuah pintu dengan token mereka masing-masing. Dan ternyata itu adalah ruang rahasia pertemuan. Terlihat Patriark Peng mendengar kabar bahwa Yongking disuap oleh sekte Laujin agar menyebabkan gelombang binatang. Dan mereka pun merencanakan untuk menyingkirkan Cuyun. Dikarenakan jika tidak segera, maka 4 keluarga mereka tidak bisa mengendalikan 18 kota kuno lagi. Ditambah lagi Patriark Duan lebih memilih menjadi budak sekte Laujin dan juga Shen Xiao daripada 18 kota jatuh ke tangan Cuyun. Mereka juga sangat kesal kepada Cuyun yang begitu saja ingin mengendalikan 18 kota kuno. Sementara itu terlihat di akademi, para murid pun memberontak pada Jenderal Guye. Harusnya Jenderal Guye bertarung dengan sekte Laujin dan juga Shen Xiao, dan malah mengirim pasukan untuk menekan para murid. Namun Guye mengatakan tidak ada yang bisa menghentikannya. Kemudian Cuyun pun muncul di sana dan menggertak Guye apakah Guye mampu menghentikan Cuyun. Jenderal Guye pun menjelaskan bahwa anak-anak ini bertindak tidak normal. Daripada itu ia pun menahan mereka. Mendengar itu Cuyun pun menyimpulkan bahwa pembelajaran yang ia bawakan itu tidak baik, yang membuat anak-anak memberontak. Lantas Levan pun menggertak Guye dengan kekuatannya. Terlebih Cuyun juga mencopot Guye sebagai komandan pasukan terlarang dan juga memenjarakan pasukannya selama 3 hari. Setelah hal tersebut Cuyun pun pergi. Terlihat para murid akademi pun sangat mendukung Cuyun.
立即剥夺技能。 Berpindah kepada Ibu Chuyun yang mengatakan bahwa Guyi adalah pelayan dari keluarga besar. Mendengar hal tersebut, Chuyun pun mengetahui bahwa tindakannya kali ini akan membuat para keluarga tidak bertindak sementara. Tak lama setelah hal itu, Nona Xia pun melapor bahwa dua patriark akan mendirikan Dewan Tetua yang dipimpin oleh 4 keluarga besar. Dan mereka pun merekrut pejabat termasuk dengan Guyi, yaitu sebagai Dewan Tetua. Hingga akhirnya Chuyun pun akan pergi untuk memeriksanya. Sementara itu, 4 keluarga masih ada di Mansion Wansing. Saat itu orang-orang pun bertanya, mengapa mereka masih ada di sini? Tak lama muncullah Chuyun dan lainnya di sana. Saat itu Levan pun menjadi sangat marah dikarenakan tindakan para ketua mendirikan Dewan Tetua itu secara tidak langsung menyinggung Chuyun. Namun para patriark membela mereka mendirikan Dewan Tetua untuk membantu para keluarga lainnya. Lantas Patriark Duan mengeluarkan kekuatannya untuk menekan Levan. Kemudian Patriark Teng bergumam bahwa Guyi ditunjuk sebagai Dewan Tetua tidak lain tidak bukan yaitu untuk menyerang Chuyun dan juga mendapat dukungan dari banyak keluarga. Lantas Guyi pun merendahkan ayah Chuyun dengan menyebutkan ayah Chuyun statusnya rendah dan tidak pantas bergabung dengan Dewan Tetua. Hal itu pun membuat Liu Meng yang menjadi sangat marah dan ia pun akan menghabisi Guyi. Namun saat itu Guyi tidak gentar sama sekali hingga akhirnya terjadilah pertarungan antara Levan dan juga Guyi. Tapi saat itu Chuyun menyuruh Levan mundur. Kemudian Guyi pun langsung menyerang Chuyun. Namun Chuyun dengan mudah menangkisnya sekaligus juga mengalahkannya. Chuyun pun menegaskan Guyi telah melakukan kesalahan besar, yaitu dengan menghina ayahnya, dan juga bekerja sama dengan 4 keluarga untuk menghabisinya. Lantas Chuyun pun langsung menghabisi Guyi sebagai hukuman yang setimpal. Terlihat para ketua keluarga pun mendukung keputusan Chuyun yang menghabisi Guyi. Ditambah lagi saat itu mereka juga memuji kekuatan Chuyun. Hal itu pun membuat Chuyun mundur dikarenakan ia mengetahui situasi saat ini. Setelah hal tersebut, Chuyun pun menjelaskan bahwa tujuan 4 keluarga menunjuk Guyi sebagai Dewan Tetua hanya untuk memprovokasinya. Dan saat itu Chuyun tidak menyerang dikarenakan ia mengetahui para ketua keluarga akan dengan mudah menjatuhkan reputasi Chuyun. Namun para murid Chuyun tetap tidak terima dengan penghinaan 4 ketua keluarga, yaitu kepada guru mereka. Akan tetapi Chuyun menjamin penghinaan yang telah diterima ayahnya, Chuyun tidak akan melepaskan mereka. Chuyun mengatakan dikarenakan para ketua keluarga ingin bermain dengannya, maka Chuyun akan menunjukkan apa itu konspirasi sebenarnya. Kembali pada para ketua, terlihat mereka dan antek-anteknya sangat senang dikarenakan akhirnya bisa membuat Chuyun menjadi frustasi. Dan ketika ajudan melapor bahwa Chuyun akan mengadakan pengajaran kedua di alun-alun, justru mereka pun menertawakan hal tersebut. Dikarenakan mau bagaimanapun juga, reputasi Chuyun sudah tercoreng dan usaha Chuyun akan sia-sia. Terlihat ajudan juga memberitahu bahwa Liu Mengyan mengirimkan surat rahasia dan ternyata isi surat itu, Liu Mengyan mengundang para ketua keluarga untuk membahas pembagian kekuasaan, yaitu di 18 kota kuno dan juga dinasti. Mereka pun menduga Liu Mengyan mengetahui bahwa anaknya tidak bisa menguasai 18 kota kuno dan harus membuat keputusan seperti ini. Terlebih jika dibiarkan, 18 kota kuno akan kacau dan juga membahayakan pavilion Wanjian. Mereka juga tidak takut bahwa ini hanya jebakan dari Chuyun, dikarenakan saat ini Chuyun tidak punya pilihan lain, yaitu selain berkompromi. Hingga akhirnya para ketua pun akan menghadiri perjamuan di kediaman Feng Liu. Sementara itu terlihat Chuyun diberikan buah oleh pedagang. Pedagang itu menjelaskan bahwa 4 keluarga besar menekan pedagang kecil dikarenakan mereka memiliki banyak sumber daya, dan itu menyebabkan bisnis kecil tidak bisa berjalan. Ditambah lagi ia berharap ketika mendengar Master Pavilion datang ke kota ini. Namun justru 4 keluarga besar semakin kuat. Mendengar hal itu, Chuyun pun harus segera menyingkirkan 4 keluarga besar agar menyelamatkan orang-orang ini. Setelah hal tersebut, terlihat Patriark Duan pun mengecek apakah ada jebakan di rumah ini. Setelah mengeceknya, saat itu Liu Mengyan pun memberitahu jika ia sendiri yang akan memimpin diskusi ini. Dan setelah para keluarga masuk,
Liu Mengyang pun menggunakan kekuatan petaka roh untuk membuat penghalang di sana. 恭敬不如从命了。是，就交给你了。 Di sisi lain, Cuyun ada di depan Aula Bintang, yaitu kartu andalan 4 keluarga besar. Saat itu Cuyun pun mengetahui bahwa sebagian besar pasukan Sekte Bintang Kuno berasal dari sini. Dan ketika Cuyun akan masuk, ternyata pintu di sana dipasang oleh formasi pedang. Lantas ketika Cuyun tidak berhasil menghancurkan formasi, muncullah penjaga kota bintang yang dikendalikan oleh 4 keluarga. 地球，这4大家， Terlihat penjaga kota bisa menghilang dan ia pun berhasil menyerang Cuyun. Cuyun mengetahui ia tidak bisa mengalahkan penjaga kota, yaitu dengan teknik pedang saja. Hingga akhirnya Cuyun berhasil menghancurkan penjaga kota, yaitu dengan kekuatan gunturnya. Kemudian setelah Cuyun menghancurkan formasi pedang, ia pun ingin tahu trik apa lagi yang dimainkan oleh 4 keluarga. Ketika di dalam, Cuyun pun melihat inti formasi pedang yang dipasang oleh 4 keluarga. Namun saat itu ada kelelawar raksasa yang bersuara. Cuyun pun bertanya-tanya mengapa ada monster seperti ini di sini. Hingga akhirnya monster itu menyerang Cuyun. Namun Cuyun berhasil menghabisi monster tersebut, yaitu dengan kekuatan gunturnya. Setelah hal itu, Cuyun mencoba menghancurkan inti formasi pedang, akan tetapi ia justru terpental. Tapi pada akhirnya, formasi pedang berhasil dihancurkan. Sementara itu di pertemuan para keluarga, terlihat para ketua pun meminta 50%, yaitu hak memerintah di 18 kota kuno. Namun tampaknya Liu Mengyan tak setuju dengan hal tersebut. Tak lama, ajudan pun melapor pada Liu Mengyan, dan Liu Mengyan pun mengatakan sebelum diskusi ini selesai, para keluarga dilarang keluar. Saat itu para ketua pun ingin 70% sumber daya 18 kota kuno diserahkan pada mereka, yaitu melalui Cuyun. Mendengar hal tersebut, pastinya Liu Mengyan menjadi sangat marah. Hingga akhirnya ia pun memutuskan untuk tidak melanjutkan diskusi ini. Setelah ia keluar, ia pun membuka penghalang yang sebelumnya ia pasang. Sementara itu, Patriark Duan pun menjadi heran mengapa Liu Mengyan menjadi sangat marah dan langsung pergi ketika mereka meminta 70% sumber daya. Hal itu pun membuktikan bahwa permintaan mereka melampaui batas. Setelah hal tersebut, para patriark keluarga pun pulang ke rumah masing-masing. Namun saat itu Patriark Mo menjadi terkejut. Ada orang yang telah membeli halamannya, yaitu melalui pavilion Wanjian. Terlihat orang itu juga menunjukkan tanda pembeliannya pada Patriark Mo. Lantas Patriark Mo bertemu dengan Patriark Duan yang mengalami hal yang sama. Begitupun dengan patriark lainnya. 家主，你的庭院也被家主。刚才我返回住。 Setelah hal tersebut, ajudan pun melapor. Menurut penyelidikannya, Cuyun melakukan reformasi dengan menjual aset 18 kota kuno pada setiap orang. Hal itu pun membuat 4 keluarga menjadi sangat marah, dan mereka pun berniat menyatukan semua keluarga untuk melawan Cuyun. Tapi ajudan memberitahu keluarga lain malah menyuruh 4 keluarga pergi dari kota. Kalau tidak, mereka akan mengirim para keluarga ke aula hukum. Saat itu, Patriark Duan pun baru menyadari Liu Mengyan mengundang mereka, ternyata memberikan waktu untuk Cuyun menjalankan rencananya. Lantas Patriark Teng menyarankan agar merebut kembali milik mereka di hadapan semua orang. Di sisi lain, Liu Mengyan pun sangat senang anaknya menjalankan reformasi dengan benar, dikarenakan sekarang membuat orang mempercayai pavilion Wanjian. Ditambah lagi, 18 kota menjadi berkembang ekonominya berkat reformasi dari Cuyun. Tak lama setelah hal itu, Levan pun melapor bahwa 4 patriark keluarga ingin bertemu dengan Cuyun, yaitu di aula hukum. Dan ternyata itu menarik semua orang untuk melihatnya. Lantas Cuyun pun mengajak kedua orang tuanya untuk ikut bersamanya ke aula hukum pidana. Oke guys, itu adalah dari Spirit Sorcerer Ride bagian 25-nya di season 4 kali ini. Dan untuk pas selanjutnya, kita akan sampai ke episode yang paling baru dari Cuyun. Oke, dan terima kasih buat kalian yang menonton sampai detik ini dan selalu mensupport channel admin. Admin juga mendoakan semoga kalian baik-baik saja dan juga sehat-sehat buat keluarga di sana. Oke.
Pastinya agar tidak ketinggalan setiap notif berikutnya. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Loncengnya juga jangan lupa ditekan agar kalian tidak ketinggalan setiap video baru lainnya ya. Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Till next time and bye bye.